Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febri Amelia Susanti dengan nomor induk mahasiswa 877758612. Di sini saya akan melakukan praktikum IPA di SD pada modul 2 KP2, yaitu pencemaran lingkungan, dengan judul percobaan pengaruh deterjen terhadap perkecambahan kacang hijau. Tujuan praktikum ini yaitu mengamati pengaruh deterjen terhadap perkecambahan kacang hijau. Alat dan bahan yang digunakan yaitu kacang hijau, air, gelas takar, gelas plastik, deterjen, kapas, sendok, tabel pengamatan, dan gelas berlabel. Pertama, masukkan 1000 ml air pada gelas takar. Selanjutnya, larutkan 1000 gram deterjen ke dalamnya, lalu aduk hingga rata. Tuangkan pada gelas pertama dengan label 100%, setelah itu tambahkan lagi air ledeng ke dalam gelas takar sampai 1000 ml. Selanjutnya, tuang ke dalam gelas kedua berlabel 50%. Kemudian, tambahkan lagi air ledeng ke dalam gelas takar sampai 1000 ml, lalu tuangkan ke gelas ketiga berlabel 25%, dan tambahkan lagi air ledeng sampai 1000 ml, lalu tuang ke gelas keempat berlabel 12,5%. Selanjutnya, tambahkan lagi air ledeng sampai 1000 ml dan tuangkan ke dalam gelas kelima berlabel 6,25%. Kemudian, tambahkan lagi air ledeng ke dalam gelas takar sampai 1000 ml, lalu tuang ke gelas berlabel 3,1%. Dan yang terakhir, untuk gelas kontrol, tambahkan air ledeng murni tanpa campuran deterjen. Selanjutnya, masukkan kapas ke dalam gelas kecil. Setelah itu, masukkan beberapa biji kacang hijau ke dalamnya. Kemudian, masukkan air dari dalam gelas berlabel 100%, 50%, 25%, 12,5%, 6,25%, 3,1%, dan kontrol ke dalam gelas berlabel 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan kontrol. Seterusnya disesuaikan sesuai dengan urutannya. Namun, pada gelas berlabel kontrol, gunakan sendok baru yang bersih agar tidak terkontaminasi dengan larutan deterjen. Kemudian, tutup gelas yang berisi biji kacang hijau tersebut menggunakan kardus untuk meminimalisir adanya cahaya masuk. Setelah itu, lakukan pengamatan selama 48 jam. Berdasarkan hasil pengamatan, perkecambahan menunjukkan pada hari pertama, pada label konsentrasi 100%, biji kacang hijau tidak tumbuh. Pada label 50%, perkecambahan tampak sedikit yang muncul. Pada label konsentrasi 25%, biji sebagian tidak membengkak dengan baik. Pada konsentrasi 12,5%, biji tampak sudah mulai tumbuh tunas. Pada konsentrasi 6,25%, biji juga sudah tampak mulai tumbuh tunas. Pada konsentrasi 3,1%, biji sudah pecah dan tumbuh tunas. Dan pada konsentrasi 0% atau larutan kontrol, biji kacang hijau mulai tumbuh dengan baik, akar kecil atau radikula mulai muncul. Dan pada pengamatan hari kedua, perkecambahan menunjukkan pada konsentrasi 100% biji kacang hijau tidak tumbuh meski ada yang tampak putih. Pada konsentrasi 50%, beberapa mekar 1-2 mulai tumbuh tunas. Pada konsentrasi 25%, hampir sebagian mekar dan beberapa tumbuh tunas. Pada konsentrasi 12,5%, mekar semua dan beberapa bagian tumbuh tunas. Pada konsentrasi 6,25%, mekar semua dan beberapa bagian tumbuh tunas lebih panjang. Pada konsentrasi 3,1%, mekar semua dan beberapa bagian tumbuh tunas lebih panjang lagi. Pada konsentrasi larutan 0% atau air PDAM murni, semua biji berkecambah, tunas biji tampak memanjang dan mulai terlihat batang kecil. Berdasarkan hasil percobaan, kesimpulannya dari hari pertama sampai hari kedua, larutan deterjen sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan berkecambahan biji. Pada label kontrol, biji dapat tumbuh dengan baik karena mampu menyerap air dengan baik, sehingga tunas akar dan batang dapat muncul dan tumbuh dengan baik. Semakin tinggi konsentrasi larutan deterjen, maka pertumbuhan biji akan semakin buruk dan terhambat.
pada konsentrasi 50-100%, biji hampir tidak menunjukkan perkecambahan. Hasil ini menunjukkan bahwa deterjen dapat menghambat biologis tanaman, terutama pada awal tanam. Kandungan deterjen dapat mengganggu penyerapan air serta merusak jaringan embrio biji. Dengan demikian, deterjen masuk pada efek toksik apabila terpapar dengan tumbuhan lebih lama atau tinggi. Oleh karena itu, mari lebih bijak dalam penggunaan deterjen. Jangan membuangnya ke lingkungan sekitar dan saluran air, karena dapat mencemari lingkungan dan menghambat pertumbuhan tanaman. Sebaiknya, pilih deterjen yang ramah lingkungan dan kelola limbah rumah tangga dengan baik. Dengan ini, kita dapat menjaga makhluk hidup lainnya dari bahaya bahan kimia.